Yo sahabat semua, apa kabar? Semoga kita selalu diberi perlindungan, kesehatan, dan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Dan lagi-lagi serta tidak bosan, saya menyampaikan kepada para sahabat-sahabat semua untuk tetap menjaga kesehatan. Ingat, ikuti protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 atau COVID-19 bisa terus turun. Dan apabila tidak dimulai dari diri sendiri, adalah hal yang mustahil untuk membuat penyebaran COVID-19 itu turun. Baik sahabat-sahabat semua, melanjutkan kisah nyata dari pernikahan dengan jin. Bagi yang belum nonton, bisa dilihat di deskripsi di bawah. Dan bagi yang sudah nonton mungkin pengen tahu kelanjutannya seperti apa, tetap ikuti dan jangan lupa subscribe channel kita supaya kita bisa lebih semangat memberikan informasi-informasi. Begitu juga apabila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Segala masukan-masukan dari sahabat semua sangat berarti bagi kita untuk pengembangan channel ini. Baiklah sahabat-sahabat semua, tetap ikutin kisah nyata pernikahan dengan jin yang saya alami sendiri. Jangan kemana-mana, tetap ikuti channel kita. Bagi sebagian orang mungkin kisah nyata ini dianggap bohong. Silahkan dengan pemikiran masing-masing. Tetapi sesungguhnya ini adalah kisah yang benar-benar terjadi dan pernah saya alami sendiri. Jadi bukan cerita bohong, bukan hoax, karena saya benar-benar mengalami sendiri. Dan alhamdulillah kalau bisa dibilang beruntung, saya termasuk salah satu dari sekian orang yang beruntung. Kenapa? Karena banyak di luaran sana orang-orang mencari dukun-dukun atau praktisi supranatural agar bisa terhubung dan menikahi dengan jin. Dan kenapa saya bilang termasuk yang beruntung? Karena saya tidak pernah mendatangi tempat-tempat dukun tersebut. Dan alhamdulillah saya yang langsung didatangi oleh jin tersebut. Jadi bukan saya yang meminta, tapi jin tersebut yang meminta kepada saya. Kembali pro dan kontra itu kembali juga pada pemikiran sahabat-sahabat semuanya. Intinya di sini saya hanya menyampaikan pengalaman hidup saya. Silahkan diambil sisi positifnya, silahkan diambil hikmah dari cerita ini. Apabila ada keburukan, silahkan dibuang. Semoga bermanfaat. Ya, lanjutan dari cerita kita di vlog sebelumnya. Jadi secara ringkas, setelah beberapa kali saya didatangi dan bertemu dengan putri jin yang berada di Jepang, tepatnya di Provinsi Shizuoka, Kabupaten Hamamatsu, Kecamatannya Washizu. Lebih kurang seperti itu kalau urutannya di Indonesia. Di Provinsi Shizuoka, Hamamatsu, Washizu, nama tempatnya di Jepang. Setelah beberapa kali mendatangi saya dan saya bertemu dengan sosok tersebut, dan beberapa kali juga saya mencoba berkomunikasi dengan istri, hingga akhirnya kalau saya nggak salah ada 3-4 kali saya bicara dengan istri, hingga akhirnya istri saya mengatakan, ya udah terserah, silahkan, dengan catatan pertama tidak mengganggu akidah, yang kedua
tidak mengganggu rumah tangga dan kehidupan kita di alam nyata ini. Karena sudah mendapat izin dan restu dari istri, maka malam harinya saya mencoba kontemplasi dan menghubungi putri tersebut. Lebih kurang sekitar jam 12 atau setengah 1 malam. Ini kejadian tahun 2003 ya, bulannya saya lupa, mungkin antara pertengahan ya, sekitar antara bulan 6, tepatnya saya lupa. Jadi malam itu setelah mendapatkan izin dan restu dari istri, saya kontemplasi sekitar jam setengah 1-an gitu, kita bertemu. Dan di saat bertemu saya menyampaikan apa yang disampaikan istri saya. Jadi saya mengatakan bahwa yang pertama tidak mengganggu akidah, yang kedua tidak mengganggu kehidupan saya dan istri di alam nyata. Akhirnya putri jin tersebut menerima komitmen saya. Yang pertama jelas dia harus masuk Islam. Yang kedua, dia tidak akan mengganggu kehidupan rumah tangga saya dengan istri di alam nyata. Jadi seperti itu, dan saya tidak meminta syarat apapun lagi, hanya itu yang saya minta. Dan setelah dia bersedia, di malam itu juga akhirnya saya dengan izin Allah meminta salah satu dari pembimbing saya untuk memasukkan Islam putri jin tersebut. Setelah pembimbing saya datang, kita di sebuah seperti aula, dihadiri juga dengan pihak keluarga dari putri tersebut. Ya, diantaranya ini bisa dilihat ya fotonya. Jadi ini adalah termasuk apa ya kalau dibilang di kitanya ini ya, seperti hampir mendekati raja ya. Tapi dia bukan raja, bukan orang tua dari si putri ini. Karena putri ini sendiri orang tuanya sudah tidak ada, dia termasuk salah satu putri mahkota. Jadi yang hadir pada malam itu ini orangnya, sosoknya, bukan orang karena bukan manusia. Dan juga selalu yang setia mendampingi putri tersebut, tangan kanannya ini sosoknya memakai kabuto, jadi seperti helm perang zaman Kesogunan. Sekaligus di sini saya menjelaskan bahwa perbedaan antara samurai yang lazim di Indonesia, bahwa pedang panjang dikatakan samurai, itu salah besar. Samurai itu adalah orangnya. Pedangnya itu tetap pedang, dengan bahasanya itu katana. Nah, jadi baik dari sosok wali dari si putri tersebut, itu di sampingnya itu ada pedang. Ya, bisa dilihat ada pedang dengan gagang warna emas. Ya, kemudian juga sosok yang berkabuto itu tangan kanannya. Singkat cerita, setelah kita bahas segala macam, segala komitmen, akhirnya pendamping saya yang memasukkan putri tersebut ke dalam Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah itu dijabarkan bagaimana Islam itu secara singkat.
Dan mungkin sahabat-sahabat semua bertanya, pendamping saya itu kan dari Indonesia, sementara yang saya nikahin ini putri jin Jepang. Bagaimana komunikasi bahasanya? Nah, di dunia gaib ini ada namanya bahasa batin. Jadi walaupun berbeda bangsa, berbeda bahasa, tapi kita tetap bisa berkomunikasi. Jadi itu yang dilakukan ketika kita berada di alam jin atau alam gaib. Setelah itu, setelah dia masuk Islam, akhirnya saya mengucapkan akad dan diwalikan kepada pendamping saya, pembimbing saya tepatnya. Saya nggak usah sebut nama beliau. Setelah akad, akhirnya kita resmi menikah di alam sana. Jadi setelah menikah, pada bertanya pastinya kan, gimana hubungan, maaf kata hubungan suami istri, kan seperti itu. Jadi setelah menikah, saya kembali ke alam saya, karena saya nggak mungkin berlama-lama di alam sana. Saya kembali ke alam saya dan melaksanakan aktivitas seperti biasa. Dan biasanya seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali, itu jin menghubungi saya untuk bertemu. Dan kita tidak pernah berhubungan badan, walaupun kita suami istri. Kenapa saya nggak mau berhubungan badan walaupun kita status sudah suami istri? Yang pertama, alasan saya memahami sedikit banyak tentang dunia gaib, dimana apabila kita berhubungan badan dengan makhluk gaib, secara tidak langsung energi kita, power kita itu akan tersedot di alam mereka. Dan makhluk yang kita gauli tersebut, istri kita atau misalnya suami kita, powernya akan semakin kuat. Dan kita sebagai manusia di alam kita, power kita akan semakin lemah, jadi bukan semakin kuat. Kelihatan kita semakin kuat, sesungguhnya tidak. Sukma kita perlahan akan tertarik ke alam sana. Makanya saya tidak mau. Dan itu juga termasuk di antara komitmen yang saya sampaikan. Saya tidak pernah meminta macam-macam, karena juga dia yang minta, dia yang suka sama saya dan ingin menikah. Dan alasan kedua, seperti di awal video tentang kisah nyata menikah dengan jin, dimana linknya ada di deskripsi ya, bisa dilihat. Dalam surah An-Nisa itu, di antara ayat itu ada yang berbunyi, menikahlah kamu dengan golongan kamu sendiri. Jin itu bukan golongan kita. Makanya saya tidak mau berhubungan badan. Nah, muncul pertanyaan dulu, sahabat-sahabat saya ada di forum, salah satu forum terbesar di era tahun 2005-an. Itu pada bertanya, kalau Aki sudah tahu itu dilarang agama, kenapa melakukannya? Jadi saya cuma bilang, ya mungkin itu satu sebagian jalan hidup saya. Dan yang kedua, saya tetap menjaga diri saya. Bukan berarti saya mencari pembenaran atas sikap ataupun perbuatan yang saya lakukan. Karena pada saat itu si jin itu terus-menerus menghubungi saya dan tetap ngebet pengen nikah sama saya.
Jadi ketika kita ketemu setelah menikah itu kita komunikasi biasa, tidak ada yang macam-macam seperti itu. Hingga pada satu masa, atas keisengan atau gimana pun saya nggak tahu, putri jin tersebut melihat saya dan istri sedang berhubungan badan. Istri saya tidak bisa melihat pada waktu ketika berhubungan badan. Di situ kondisi saya tidak siap, artinya ya polosan lah ya, artinya nggak memiliki apapun. Dan saya sudah berdoa ketika mau berhubungan badan dengan istri, tapi mungkin karena dia juga istri saya, makanya selubung gaib tersebut, benteng tersebut bisa dilihat olehnya. Nah setelah melihat itu, besoknya dia ketemu sama saya, ngambek marah. Dia ngambek marah, intinya cemburu ya, wajar, namanya kecemburuan. Akhirnya saya bilang sama putri tersebut, kamu ingat nggak komitmen awal sebelum kita menikah seperti apa? Dan kamu sudah tahu status saya seperti apa. Dan lagian, kenapa kamu iseng banget ngintip-ngintip? Kalau memang kamu tidak kuat, nggak usah ngintip-ngintip. Sehingga apa? Akhirnya menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri. Itu yang saya sampaikan. Akhirnya dia tetap ngambek. Saya bilang ya udah, intinya dari awal saya sudah jelaskan segala posisi saya, status saya, keadaan saya. Dan kamu bersedia. Di situ dia pun tidak bisa ngomong. Akhirnya minta maaf. Saya cuma sampaikan, saya harap ini yang terakhir kamu berlaku seperti itu. Kenapa? Kalau dari awal saya berbohong tentang status saya, keadaan saya, dan posisi saya, mungkin kamu bisa marah. Tapi dari awal jelas-jelas kamu sudah tahu. Bahkan sebelum kamu bertemu dengan saya, kamu sudah tahu status saya itu seperti apa. Akhirnya dia minta maaf, menyadari kesalahan, dan lagi-lagi saya ingatkan, apabila kamu tidak kuat, kamu tidak mampu, jangan mencoba cari tahu. Ngerti cemburu itu, ngerti, saya bilang. Wajar. Cuman tidak wajar kamu cemburu kepada istri saya sendiri. Walaupun kamu juga istri saya. Jadi lebih kurang seperti itu yang saya sampaikan. Singkat cerita, setelah berapa bulan itu ya, mungkin 6 bulan setelah kejadian yang pertama, terjadi lagi seperti itu. Dia marah-marah lagi segala. Jadi lebih kurang setelah kejadian tersebut 6 bulan setelahnya terjadi lagi. Dia ngambek lagi. Dan akhirnya saya ingatkan kembali komitmennya. Dan dari situ saya mencoba menutup tabir. Jadi supaya yang bersangkutan tidak menghubungi saya dan tidak bisa menghubungi saya. Dan dia pun kecarian saya. Jadi saya bilang, saya minta maaf kalau sikap kamu seperti itu terus, saya tidak bisa. Karena jelas mengganggu kehidupan saya yang sudah ada. Kehadiran kamu itu seharusnya bisa menambah semangat, menambah persaudaraan. Tetapi ternyata kamu seakan-akan mau membuat permusuhan dengan mengganggu kehidupan saya yang sudah ada. Akhirnya saya tutup tabir tersebut.
Dan dia, putri jin tersebut, memerintahkan tangan kanannya atau ajudannya, orang yang dipercaya dia itu yang pakai kabuto, untuk selalu mendampingi saya hingga saat ini. Jadi semenjak saat itu sekitar tahun 2003, 2004 gitu ya, 2004 awal saya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi. Dan semenjak itu saya berusaha menghilangkan namanya. Kenapa? Apabila saya ingat namanya, terlintas namanya, dia akan muncul. Karena dia merasa dipanggil. Beberapa kali sempat ketika saya di Indonesia, pulang ke Indonesia, jadi ada satu masalah keluarga pada waktu itu. Saya mencoba untuk mencari tahu tentang keberadaan salah satu keluarga. Tiba-tiba yang muncul adalah putri tersebut. Karena pada waktu saya mencoba untuk kontemplasi, terlintas nama yang bersangkutan. Dia muncul. Waktu itu saya melakukannya di kamar. Tiba-tiba di samping tempat tidur dia muncul, duduk dan tersenyum. Saya kaget, saya tanya, kenapa kamu muncul? Tadi kan manggil. Seperti itu. Saya bilang, maaf, saya nggak manggil sebenarnya. Tapi kamu teringat sama saya kan? Saya bilang enggak, cuman tadi terlintas. Iya, saya bilang terlintas berarti kan ingat sama saya, makanya saya muncul. Apa yang bisa saya bantu? Saya bilang enggak, saya cukup minta bantuan pada Allah. Dan akhirnya saya sudahi, saya minta maaf atas semuanya. Saya tutup lagi tabir tersebut dan saya sudahi prosesi kontemplasinya. Dan pernah juga kejadian pada waktu di Indonesia, waktu itu usaha saya lagi kacau balau, bisa dibilang bangkrut, pabrik habis, kantor segala macam habis. Kantor waktu itu masih ada ya, pabrik udah mau habis lah, semua udah, pokoknya udah mulai habis-habisan. Nah di situ sempat terlintas, jadi tangan kanannya tersebut yang memakai kabuto itu mendorong saya untuk menghubungi putri itu. Dia bilang putri itu bisa membantu kamu apa saja yang kamu minta, karena kamu kan status masih suaminya. Dan sempat hampir tergoda. Ya mungkin bagi sahabat-sahabat di luaran sana, ketika Anda dalam posisi terjepit, terdesak, kadang pikiran kita ini bisa macam-macam. Pada saat itu hampir saja. Akhirnya saya istighfar, saya mohon ampunan sama Allah, dan syukurnya saya tidak jadi menghubungi putri itu. Dan itu sebabnya kenapa sampai dengan sekarang nama putri tersebut sudah hilang dari pikiran saya dan saya lupa namanya. Makanya mungkin bagi yang nonton ini bertanya, ini buat videonya masa nggak ingat namanya? Benar, demi Allah saya sudah tidak ingat namanya, tapi wajahnya saya masih ingat, lebih kurangnya ya, walaupun saya nggak pintar-pintar banget melukis, tapi lebih kurang seperti visual yang ada. Jadi dengan membawa seperti kipas dari emas, terus dia ada kalung seperti kalung bunga matahari ya, lambang bunga matahari. Kemudian di pinggirannya itu berlapis emas sama beberapa, saya nggak tahu batu-batuan apa gitu, sepertinya batu-batuan yang sangat berharga. Begitu juga di mahkotanya ada mani-mani batu-batuan gitu, mulai dari merah, hijau dan lain sebagainya, dengan rambut panjang dan selalu memakai seperti model kimono gitu. Jadi lebih kurang seperti itu gambarannya.
Jadi ini adalah benar-benar kisah yang saya alami, dan terakhir kali saya hampir menghubungi Putri itu sekitar tahun 2012-2013 yang lalu, hampir ya. Semenjak saat itu tidak pernah lagi sampai dengan sekarang. Jadi sahabat-sahabat semua, demikian kisah singkat, dan benar-benar ini kisah nyata yang saya alami sendiri. Silahkan diambil hikmahnya, diambil sisi positifnya. Apabila ada kejelekan silahkan dibuang, dan apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf pada siapapun, baik pada diri saya maupun orang-orang di luaran sana. Di antara hikmah yang bisa diambil, ketika Anda mau mencoba berhubungan dengan gaib, pikirkanlah baik-baik. Ketika Anda merasa kesulitan, ketika Anda merasa susah, sedih, dan lain sebagainya, serahkan semua, obrolin semua kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Tunggu vlog kita selanjutnya, baik tentang pengalaman saya pribadi maupun investigasi kita di alam, di luaran. Jangan lupa tetap ikuti vlog kita dan tetap subscribe bagi yang belum subscribe ya. Tulis komentar, kritik, saran Anda, saya tunggu. Share video ini jika bermanfaat. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan, mulailah dari diri kita sendiri, dan teruslah berpikir positif agar aura kita diliputi aura positif. Pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis juga, dan apabila ada yang mau iklan juga silahkan ditulis, kita akan menghubungi Anda. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.